sangat tercemar. Kebijakan dari pemerintah memang belum tersentuh untuk hal-hal yang berkaitan dengan tata kelolanya. Kurang higienis. Seperti yang bisa dilihat, banyak sampah-sampah, banyak sekali pencemaran. Dipilihnya lokasi Telongelong plus Gili Belik ini ya, memang yang pertama itu adalah memang lokasi ini untuk kebijakan dari pemerintah memang belum tersentuh untuk hal-hal yang berkaitan dengan tata kelolanya, sehingga sepertinya layak untuk dijadikan sebagai lokasi. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi lingkungannya yang memang bisa dikatakan ya mungkin mengalami beberapa kerusakan yang mungkin bisa dianalisis oleh mahasiswa untuk kemudian dicarikan lokasi dicarikan solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh lokasi tersebut. Gili Belik ini adalah salah satu gili yang memang memiliki penduduk yang lumayan banyak itu. Dan di sini kita lihat pengaruh dari pencemaran terhadap lingkungan sangat berpengaruh dengan banyaknya penduduk yang hidup di sini. Gitu. Jadi perlunya kita mengobservasi langsung di Gili Belik ini. Setelah kami pantau bisa dikatakan sangat kurang higienis, atau bisa dikatakan banyak sekali sampah baik di sekitaran pantai, di sisirnya maupun di sekitaran. Walaupun kebanyakan di pesisir pantai ini lebih banyak karena Untuk lingkungannya sangat tercemar, dan di sini juga agak sedikit bau karena sampah yang sangat berserakan, ya. bisa dilihat di belakang sini. Selama kami di Gili Belik ini, kami diberikan tugas oleh Bapak dosen untuk melakukan observasi lingkungan, apa saja pencemaran yang terjadi di lingkungan Gili Belik ini, baik itu dari pencemaran udara, laut, maupun dari pencemaran di daratnya. Jadinya tujuan dilakukannya observasi mata kuliah ini yang pertama itu berkait memang sebagai salah satu agenda ataupun rangkaian daripada perkuliahan ilmu lingkungan yang saya ampu, mata kuliah ilmu lingkungan, di mana selain mahasiswa melakukan perkuliahan di dalam kelas mengkaji tentang teori dari lingkungan itu sendiri, mahasiswa pun diberikan kesempatan untuk menggali informasi lebih jauh di lapangan, dengan salah satu caranya adalah dengan dilakukannya observasi lingkungan ini. Tujuan kita adalah agar kita tahu apakah lingkungan sekitar yang akan diteliti atau diobservasi itu terdampak pencemaran atau tidak. Nah, dan ini adalah sebagai sumber pembelajaran untuk mahasiswa juga, karena pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap
makhluk hidup yang ada di sekitarnya, baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. Gitu. Itu perlunya kita meneliti atau mengobservasi langsung ke lokasi penelitian ini. Kegiatan yang kami lakukan yaitu melihat sekeliling pantai Gili Bele ini, dan seperti yang bisa dilihat banyak sampah-sampah yang berserakan di sini, dan kami ditugaskan untuk mencari tahu penyebab dan apa yang dapat masyarakat lakukan untuk membersihkan pantai di sini. Dari kami datang tadi, kami sudah keliling-keliling dari sana ke sini kemari, terus mewawancarai warga di sini apa penyebab menumpuknya sampah di sini. Salah satunya itu dibawa oleh motor. Selama kami melakukan observasi di sini, kami melihat apa saja di lingkungan sekitar, melakukan wawancara dengan masyarakat yang ada di Gili Bele ini. Sama para nelayan. Kalau pendapat saya tentang kegiatan observasi di Gili Bele ini, yang jelas manfaatnya sangat besar. Pertama itu bagi mahasiswa itu sendiri, selain mengeksplorasi keadaan alam di sekitar sini, mereka juga bisa karena membandingkan lingkungan di sini dengan lingkungan di rumahnya, gimana seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi perguruan tinggi kita, ya di sini sebagaimana yang sudah kita ketahui, belum ada mahasiswa yang kuliah di Nusantara Global, di Pendidikan Nusantara Global. Ya, paling tidak di sini sebagai ajang sponsor untuk eksistensi kita atau keberadaan kita di bumi Lombok ini, memang kita berperan di situ, terutama di prodi IPA di sini, ya salah satu prodi dari 6 prodi kita, ya bukan sekedar belajar di atas kertas saja atau di ruangan kelas, tapi mereka kita ajak belajar di lingkungan sekitar kita di sini, terutama di Pulau Lombok ini. Seperti itu mungkin pendapat saya. Jadi harapan kami di sini adalah prodi lain juga ya seperti itu, kan lebih dari sekedar observasi lingkungan di sini. Jadi dengan prodi seperti PGST, PG PAUD, pendidikan jasmani, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan bahasa Inggris. Jadi kedepannya supaya tidak sekedar belajar di lingkungan kelas saja, keluarlah cari lingkungan baru. أنا في بعدك يا حبيبي، أنا خلصت دموع العين، أنا مش عارف أنت ناسيني وجرحني وسايبني لمين، بتحن Kami mencoba mencari tempat-tempat yang istilahnya terpencil lah, seperti di bagian timur dari Gili Bele ini. Terdapat juga di sana banyak sekali pencemaran, bukan hanya di bagian selatannya, tapi juga hampir seluruh Gili Bele ini terkena atau terdapat pencemaran plastik, sampah plastik. Ya. Agar mahasiswa mampu melakukan analisis tentang kerusakan lingkungan, ya mulai dari jenis kerusakan lingkungan tersebut, kemudian penyebab terjadinya kerusakan itu sendiri, dan alternatif solusi yang bisa ditawarkan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan tersebut. Saya harapkan sebagai Kaprodi
yaitu dengan adanya observasi ini sebagai bahan rujukan ke depannya, terutama sebagai bahan pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah, yaitu mata kuliah ilmu lingkungan, dan juga sebagai edukasi terhadap mahasiswa dan masyarakat di sekitar Gili. والمبدأ ثوب الطاغي لما رحت انا ليك انا جيت ولا اكرافك تسمعني ارحم دموعي Sebabnya yang menurut saya, yakni salah satunya banyak sekali masyarakat yang buang sampah ke laut, sehingga yang jadi dampak dari sampah-sampah sekitar lah yang berada di pesisir pantai. Seperti yang dilihat di tempat ini, banyak sekali sampah, mulai dari bentuknya plastik bahkan sampai kurangnya ban-ban karet. انا لا جاي اقول لك ارجع اسمع علشان انا صبري قليل واللي بره تهرب قرب على ايه انت مسهرني الليل مني روحي يا مريم. Belum ada, sudah kami wawancarai tadi seorang nelayan, tapi belum ada penanganan dari pemerintah, dan harapannya juga dari seorang nelayan tadi supaya ada lah bantuan dari pemerintah, memang bisa berbentuk organisasi atau benda-benda seperti mesin yang diadakan di sini buat mereka daur ulang sampahnya biar selalu dilakukan. حبك انت مغلبني Caranya jangan membuang sampah berserakan Sembarangan. jangan membuang sampah sembarangan, dan Mungkin juga bisa dibuatkan sesuatu untuk membuang sampah seperti bank sampah yang bisa dibuat dari apa gitu. terus untuk menanggulangi penumpukan sampah di sini, kata warga, mulai dari pribadi kita sendiri. Apakah kita peduli dengan lingkungan? Kalau kita peduli, maka kita akan sama-sama mengurangi pembuangan sampah seperti ini. untuk penanganan untuk masyarakat yang kami himbau supaya mengurangi penggunaan sampah plastik. Biasakan diri menggunakan tidak menggunakan sampah sekali plastik. Saya sarankan di sini, pertama saya himbau untuk bisa dikatakan jangan sampai sering buang sampah di laut. Kalau kita menimbun sampah itu pada kita, karena banyak yang akan menjadi korban menjadi ekosistem di laut, sampah sebaran di mana-mana, limbah laut sangat banyak, sehingga dari ikan maupun hewan-hewan hidup di laut bisa mati karena disebabkan oleh pencemaran. You know I gotta